An-Nas, Al-Falaq, apalagi. Hari ini tidak ada di antara kita yang cuma hafal satu ayat. Berarti apa? Kita punya kewajiban untuk menyampaikan kewajiban tentang berjamaah. Kita punya kewajiban untuk mendakwahkan khilafah Islamiyah kepada siapapun yang kita kenal, pada siapapun yang kita jumpai, pada siapapun yang kita ketahui. Sehingga apa? Nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala kita selamat. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah perintah Allah, masuk ke dalam Islam secara sempurna. Jangan pilih-pilih. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, orang-orang yang mengambil Al-Qur'an ini kalau cocok ditaruh di depan, kalau nggak cocok taruh di belakang. Ini adalah orang-orang yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gila apa? Belum waktunya. Nah, ini awas, hati-hati nih. Ya. Dan semoga tidak ada di antara orang-orang beriman ini meremehkan walaupun hanya satu ayat dari Al-Qur'an. Alah, ini mah nggak cocok dengan saya. Hati-hati, bisa rusak imannya. Dalam surat Muhammad, dzalika bi annahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'malahum. Itu mereka benci dengan satu ayat saja, hati-hati, pahala mereka bisa habis. Misal begini, lagi sakit kan, sholat ini bagi yang laki-laki ada uzur tidak? Tidak ada uzur ya. Uzurnya paling bagi musafir. Bagi musafir itu ada keringanan yaitu di jamak qashar atau di qashar. Selain itu tetap sholat. Sakit, Pak Ustadz, saya sakit. Allah tahu kok kalau saya ini sakit. Kalaupun saya tidak sholat, Pak Ustadz, Allah pasti tahu. Allah pasti memaklumi keadaan saya. Maka kalaupun saya tidak sholat, tidak apa-apa, Pak Ustadz. Ini hati-hati. Ada berjumpa dengan seorang senior yang mungkin kajian ilmunya sudah terlalu tinggi, dan beliau mengatakan, saya ini pekerja keras, saya ini kerjanya di tambak setiap hari, dan memang dia punya tambak cukup luas beberapa hektar. Saya ini lelah, capek. Kalaupun saya tidak sholat, saya tidak apa-apa. Kalaupun saya tidak sholat, saya nggak akan dosa. Kenapa? Karena saya capek. Allah tahu kalau saya capek. Apa boleh begitu? Bagi orang-orang beriman tidak boleh dan haram. Kita tahu hukum orang yang meninggalkan sholat apa? Nah, kita tahu itu hukumnya. Dengan alasan apapun, sholatlah kalian sambil berdiri. Kalau tidak mampu, sholatlah sambil duduk. Kalau tidak mampu duduk, sholatlah sambil berbaring. Bahkan dalam hadis yang lain, kalau tidak mampu sambil berbaring, semampu kalian. Yang penting sholat. Masalahnya, ya terkadang orang-orang memilih-milih. Sholat kalau pas lagi sehat saja. Kalau lagi sakit, taruh di belakang. Sholat kalau pas lagi nganggur saja. Begitu ada pekerjaan, sholat taruh di belakang. Nah ini kata Ibnu Qayyim, orang ini adalah orang yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa ashabi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka penting, wajib bagi orang-orang mukmin ini memiliki ilmu agama yang sahih, ilmu agama yang tepat, agar dalam beramal tidak mudah diselewengkan oleh setan. Ya, kalau kita punya ilmu agama, semalas apapun tetap akan kita laksanakan perintah Allah, walaupun dalam keadaan malas. Tapi kalau tidak punya ilmu agama, malas sedikit langsung ditinggalkan apa yang telah menjadi kewajiban di dalam hidupnya. Udkhulu fis silmi kafah. Lalu yang bertanya tadi, apa Ustadz sistem yang tepat untuk kaum muslimin? Ya tidak ada lain kecuali sistem kekhalifahan Islam atau khilafah Islamiyah, ai khilafatul muslimin.
Ustadz, saya tidak cocok dengan khalifahnya. Kata khalifah boleh diganti, yang penting sistemnya khilafah. Ustadz, saya lihat khalifahnya nggak hebat-hebat amat, bisa dimusyawarahkan untuk diganti, yang penting sistemnya khilafah. Itu prinsip. Orangnya boleh ganti-ganti, tapi sistemnya tidak boleh ganti. Jangan karena kita melihat ada sebuah sistem, sebuah kelompok yang lebih ramai, wah itu rame, itu pengikutnya ramai sekali. Asal taklim puluhan ribu orang yang hadir, asal taklim ramai sekali. Ini di khilafah ini yang hadir cuma 10-20. Ini sepertinya nggak cocok, saya pindahlah. Tidak seperti itu orang-orang beriman. Ya, sistemnya adalah khilafah, adapun orang-orangnya bisa diganti sesuai dengan musyawarah. Ikhwani washabi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wala tattabi'u khutuwatis syaiton. Dan janganlah kalian mengikuti khutuwat, langkah-langkah syaitan, jejak langkah syaitan. Tadi perintahnya apa? Masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan. Larangannya apa? Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Apa itu? Berpecah belah. Berpecah belah ini secara rasional pun, ya Pak ya, Bu, berpecah belah ini tidak asik, tidak enak, tidak nikmat. Kalau kita tidak berjamaah, tidak punya saudara, tidak di dalam sebuah sistem, ini kalau kita sakit, ini nggak akan ada yang tahu nasib kita. Saya sakit misalnya, karena nggak ada kawan, nggak ada jamaah, nggak ada ikhwan, nggak ada ukhuwah, saya sakit, ya sudah, sakit saja sendiri. Nggak ada yang mendoakan, nggak ada yang menengok, nggak ada yang memberikan bantuan, nggak ada yang mengantar dia ke rumah sakit, karena tidak hidup dalam sebuah satu kesatuan umat. Yang intinya wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wajib i'tisam bihablillah, berpegang teguh kepada tali agama Allah. Wa la tafarraqu, jangan berpecah belah. Sebagaimana yang dibacakan oleh pembacaan maklumat tadi, ada sebuah ayat, an aqimuddin wa la tatafarraqu fi. Tegakkanlah agama dan janganlah berpecah belah di dalamnya. Berarti apa? Syarat yang paling penting untuk menegakkan din, menegakkan sistem, menegakkan agama, umatnya atau kaumnya atau penduduknya tidak boleh berpecah belah. Itu saja. Kalau berpecah belah, sistem apapun tidak akan jadi. Indonesia ini bisa bersatu, ya, bisa bersatu karena yang ada di Indonesia ini semuanya bersatu pada waktu itu. Coba kalau berpecah belah tidak akan bersatu. Hatta seandainya seorang orang yang berilmu, hafiz Quran, menguasai kitab-kitab dan lain sebagainya, dia ingin mengajak orang, tapi orangnya tidak mau bersatu. Kira-kira bisa tidak dakwahnya? Tidak bisa, gagal. Maka kita butuh dukungan umat. Bagaimana caranya? Dengan menyampaikan amanah ini melalui dakwah fi sabilillah. Sampaikan. Kenapa hari ini kekhalifahan Islam ini seperti redup? Ya, seperti redup. Kok dikit? Kenapa? Karena dakwah fisabilillahnya kurang semangat, kurang greget. Nah, maka itu kuncinya. Sampaikan sistem ini, sampaikan tentang kewajiban berjamaah dan haramnya berpecah belah melalui dakwah fisabilillah. Insya Allah nanti Allah akan datangkan hamba-hamba yang akan membantu perjuangan ini. Insya Allah. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Inna syaitana lakum aduwwa fattakhidhuhu aduwwa. Sungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu, maka anggaplah dia sebagai
musuh. Allah itu bersumpah pakai kalimat inna lagi. Inna syaitana, sesungguhnya setan itu. Sudah sumpah Allah ini. Inna syaitana lakum aduwa, surat Fatir. Sesungguhnya setan itu musuh kamu. Fattakhidhuhu aduwa. Maka jadikan setan itu sebagai musuh. Yang repotnya hari ini kita masih suka menjadikan setan sebagai teman. Akhirnya kita menjadi teman setan. Bukan kita ya, ada gitu ya. Ini repotnya. Ada perintah untuk Islam kafah, tapi lebih memilih mengikuti langkah-langkah setan, sehingga apa yang diperintahkan Allah tidak bisa terlaksana. Maka setan itu anggap sebagai musuh, baru jadi musuh. Kalau kita tidak menganggap setan sebagai musuh, kita akhirnya menjadi budaknya setan. Paham tidak? Sholat laki-laki di mana? Masjid. Tapi kalau kita di rumah juga nggak apa-apa, kan sama-sama sholat. Semakin sering dia berpikir seperti itu, setan akan semakin melemahkan imannya. Oh ya udah, yang penting sholat. Itu daripada orang-orang yang sana nggak sholat, kamu sholat, nggak apa-apa sholat di rumah. Yang penting sholat. Nah itu, ya wis lah. Karena memang juga badan capek, apalagi banyak masalah, pusing, ngantuk, pengen tidur. Ada bisikan setan seperti itu. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Cocok, ya udah. Saya sholatnya di rumah sajalah. Nah, maka setan itu perlu dilawan. Dengan apa? Dengan keimanan kita. Insyaallah. Masyaallah muslimin, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Intinya materi yang kami sampaikan pada kesempatan kali ini adalah masuk ke dalam Islam atau mengamalkan Islam secara sempurna dan jangan mengikuti langkah-langkah setan, yaitu diharamkan hidup tanpa sistem kekhalifahan Islam. Tentu sistem kekhalifahan Islam ini akan dipimpin oleh seorang khalifah. Allah mengatakan dalam surat An-Nisa ayat yang ke-59, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullah wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum ila akhiril ayat. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, dan taatlah kepada dan ulil amri di antara kalian. Allah perintah taat kepada Allah. Ada Allah yang kita taati. Allah perintah taat kepada Nabi. Ada Nabi yang kita ikuti. Lalu Allah perintah dan ulil amri di antara kalian. Kira-kira kalau ulil amrinya atau khalifahnya atau amirul mukmininnya belum ada, kira-kira bisa nggak kita mentaati? Tidak bisa, karena sosok yang akan ditaati belum ada. Makanya harus ada dulu, syaratnya harus ada ulil amri, baru kita bisa mengamalkan surat An-Nisa ayat 59. Jadi kalau ulil amrinya belum ada, bagaimana kita akan mentaati? Mau taati siapa? Kira-kira tidak ada yang kita taati. Seorang anak diperintahkan gurunya, nanti kalau di rumah kamu taat ke bapak, taat. Nanti kalau ke rumah kamu taat ke bapak ya. Tapi bapaknya nggak di rumah. Ya, berbulan-bulan bapaknya pergi, tidak pulang-pulang. Disuruh taat, tapi bapaknya tidak ada di rumah. Kira-kira bisa dia mentaati bapaknya? Tidak bisa, karena memang sosok bapaknya tidak ada. Begitupun umat Islam hari ini yang mengamalkan An-Nisa 59, yang paling utama adalah mengangkat seorang khalifah terlebih dahulu, baru bisa mentaati Allah, mentaati Rasul dan ulil amri di antara kita. Kenapa harus mentaati ulil amri? Karena perintah Rasulullah. Kenapa mentaati ulil amri? Karena perintah Allah.
Jadi kalau mentaati ulil amri sama dengan mentaati Allah, mentaati Rasul. Nah, itu kelebihannya. Maka mudah-mudahan dakwah kami saat ini bisa dipahami, baik yang berada di dalam masjid ini, bapak-bapak, ibu-ibu, begitupun jamaah yang berada di rumah yang mendengar suara kami ini, bahwa hidup di dalam sistem khilafah adalah sebuah keharusan bagi kaum muslimin, sehingga dengan sistem tersebut Allah akan memberikan kemuliaan kepada kita dunia maupun akhirat. Kami rasa cukup yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Yang pada intinya berjamaah hukumnya wajib dan berpecah belah hukumnya haram. Serta mengangkat seorang khalifah juga harus wajib pada saat ini, sehingga hidup tanpa seorang khalifah bisa dikatakan tidak mentaati Allah, juga tidak mentaati Rasul. Dan kami akhiri, dan semoga Allah bukakan hati kita semua untuk berlapang dada. Allah membuka hati kita semua untuk mudah mengamalkan perintah Allah, untuk mudah melaksanakan perintah Rasulullah, sehingga surga itu pantas untuk kita masuki kelak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.